Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari materi mengenai persamaan kuadrat. Langsung saja menuju materinya ya. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan variabelnya adalah x, kemudian a merupakan koefisien dari x kuadrat, kemudian b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Nah, di sini a, b, dan c adalah bilangan real dan ada syarat yaitu a tidak boleh sama dengan 0. Contoh soal, tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan berikut ini. Yang pertama, 2x kuadrat tambah 8x kurangi 12 sama dengan 0. Dari sini kita sudah melihat dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu di belakang tanda sama dengan ada 0 ya, bilangannya 0. Jadi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan negatif 12. Kemudian soal yang nomor 2, ada 3x kali x kurangi 5 ditambah x tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini belakangnya sudah sama dengan 0, tapi belum kelihatan bentuk kuadratnya ya. Ini bentuk kuadratnya belum kelihatan, maka kita ubah dulu persamaan yang atas ini menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi 3x dikali x kurangi 5 ditambah x ditambah 4 sama dengan 0, kita bisa ubah menggunakan sifat distributif. 3x dikali x kurangi 3x dikali 5 ditambah x ya ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini sifat distributif. Masih ingat kan? 3x kuadrat kurangi 15x ditambah x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, ini bisa disederhanakan. Kurangi 14x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi, ini sudah dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Kita bisa menentukan A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 14, dan C-nya sama dengan 4. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari penyelesaian persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara pemfaktoran. Nah, pemfaktoran sendiri ada beberapa macam bentuk ya. Contoh yang pertama adalah bentuk ax kuadrat tambah c sama dengan 0. Nah, kita akan mencari penyelesaiannya menggunakan penarikan akar ya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat kurangi 16 sama dengan 0. Oke, kita tulis dulu. 2x kuadrat kurangi 16 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa kita kan akan mencari variabelnya x, maka 2x kuadrat sama dengan negatif 16-nya pindah ke kanan jadi 16, x kuadrat sama dengan 16 dibagi 2, x kuadrat sama dengan 8, kemudian x-nya sama dengan plus minus akar 8. Jangan lupa ada plus minus ini ya, karena di sini kuadrat. Sehingga kita peroleh X1-nya adalah positif akar 8 ya, atau bisa langsung ditulis akar 8, dan X2-nya adalah negatif akar 8 ya. Tuh, karena ini yang bawah. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurangi 16 sama dengan 0 adalah akar 8, negatif akar 8. Atau boleh juga ditulis negatif akar 8, akar 8.
Jadi penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah nilai X yang memenuhi 2X kuadrat kurangi 16 sama dengan 0. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, yang kedua yaitu pemfaktoran dalam bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0 akan dipakai cara penarikan akar. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat kurangi 15X sama dengan 0. Kita akan menggunakan sifat distributif. Ya, sifat distributif seperti tadi yang kita sudah pakai. Jika ada perkalian A kali dalam kurung B tambah C, maka kita bisa, A kali B tambah A kali C. Dari sini bentuk 3X kuadrat kurangi 15X sama dengan 0 adalah bentuk yang kanan. Nah, kita akan mengubah ke bentuk yang kiri. Maka 3X kuadrat kurangi 15X sama dengan 0. Karena sama-sama punya nilai X, boleh ditulis X kali 3X ya. Dari mana 3X kuadrat dibagi X adalah 3X kurangi 15X, sudah keluar X-nya jadi 15 sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk sama dengan 0 ya. Jadi yang belakang itu harus sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 0 atau 3X kurangi 15 sama dengan 0. Nah, ini sudah ketemu nilai X-nya, kita akan mencari persamaan yang kanan. 3X kurangi 15 sama dengan 0, maka 3X sama dengan 15, X-nya sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ya, sehingga akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat kurangi 15X sama dengan 0 adalah 0 atau 5. Nih hasilnya. Lanjut ke penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan nilai A-nya sama dengan 1. Nah, penyelesaian dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu dengan cara mengubah bentuk umum itu menjadi X ditambah X1 dikali X tambah X2 sama dengan 0. Nah, ini bentuk pemfaktorannya. Intinya yaitu mencari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya C, jika dijumlahkan hasilnya B. Ya, kita akan mencari dua bilangan tersebut. Langsung ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurangi 3 sama dengan 0. Ya, dari persamaan ini kita bisa tuliskan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 3. Nah, yang akan kita cari adalah bilangan yang jika dikalikan atau hasil kalinya sama dengan C, kemudian jika dijumlahkan itu hasilnya B. C tadi bisa ditulis negatif 3, jumlahnya adalah 2. Nah, kita akan mencari dua bilangan yang dikalikan negatif 3, dijumlahkan hasilnya 2. Caranya yaitu pemfaktoran dari negatif 3. Nah, mencari faktor bisa kita gunakan begini, bentuk pemfaktoran yang sudah kalian pelajari sewaktu SMP ya. Tuh, faktor dari 3 sendiri untuk negatif kita tidak hiraukan dulu ya, kita abaikan dulu. Pemfaktoran dari angka 3 ya, bilangan 3 itu bisa 1 kali 3. Kemudian berapa lagi? Ya cukup 3 kali 1. Nah, ini sama saja. 1 kali 3 atau 3 kali 1. Kemudian untuk menentukan negatifnya ya, dari bilangan 1 dan 3 yang dijumlahkan biar menjadi 2 adalah, nah, bisa apakah 1 kurangi 3 atau min 1 ditambah 3 begitu. Ini kan kalau dikalikan ya, 1 kali min 3 itu min 3, min 1 kali 3 juga min 3. Nah, antara yang atas atau yang bawah yang hasilnya sama dengan 2. Tentu saja yang bawah kan. Nah, maka yang kita ambil yang bawah, yang di sini negatif 1, yang di sini positif 3.
Ya, ini adalah pemfaktoran yang kita cari yang hasil kalinya negatif 3 dan jika dijumlahkan hasilnya 2. Maka kita langsung masukkan ke dalam bentuk X tambah X1 kali X tambah X2 sama dengan 0. Ya, pemfaktorannya X tambah X1-nya adalah min 1, X2-nya adalah positif 3. Ya, masukkan aja. Dikali X tambah 3 sama dengan 0. Ya, kemudian X tambah kali negatif 1 kurangi 1, X tambah 3 sama dengan 0. Nah, karena ini sudah dalam bentuk pemfaktoran dan di yang bilangan yang paling kanan setelah sama dengan itu adalah 0, maka langsung bisa dicari X kurangi 1 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 3. Akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurangi 3 sama dengan 0 itu adalah 1 atau negatif 3. Jika ditulis dalam himpunan penyelesaian bisa kita tulis negatif 3,1. Nah, itu adalah cara pemfaktoran bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A-nya itu sama dengan 1. Lanjut ke penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Langkah-langkahnya mirip dengan menyelesaikan persamaan kuadrat jika A-nya sama dengan 1 ya. Nah, bedanya di sini mencari dua bilangan faktor dari A kali C dan jika dijumlahkan hasilnya B. Ya, ini nanti hasil kalinya A kali C, kemudian jika dijumlahkan B. Kemudian pemfaktorannya diubah menjadi A X tambah X1 dikali A X tambah X2 sama dengan 0. Jadi A-nya di sini masuk ya di pada variabel X. Jadi menjadi koefisien dari X-nya yang di dalam pemfaktoran. Nah, langsung saja ke contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 2x kurangi 5 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini bisa ditulis A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 5. Sama seperti contoh soal sebelumnya, kita bisa tuliskan hasil kali dan jumlah. Bedanya hasil kali nanti kita akan cari A kali C, kemudian jumlahnya itu sama dengan B. Nah, hasil kalinya kita peroleh 3 kali negatif 5 itu sama dengan negatif 15. Kemudian jumlahnya itu sama dengan 2. Kita akan mencari faktor dari negatif 15 yang jika dijumlahkan hasilnya 2. Oke, kita cari faktor dari negatif 15. Kita abaikan dulu tanda negatifnya, maka kita peroleh pemfaktoran dari 15 itu 1 kali 15 dan 3 kali 5, 5 kali 3, 15 kali 1. Nah, dari bilangan-bilangan ini jika dijumlahkan hasilnya 2 yang memungkinkan hanya yang bawah karena yang atas tidak mungkin menjadi 2 jika dijumlahkan. Sedangkan yang bawah misalkan 3 dan 5 kita bisa tulis negatif 3 tambah 5 atau 3 ditambah negatif 5. Nah, yang hasilnya sama dengan 2 yang mana? Yang atas 2, yang bawah negatif 2. Maka yang kita pakai yang ini. Ya kan? Nah, sehingga di sini negatif 3, di sini positif 5. Kalau sudah, ya kita ubah ke dalam bentuk pemfaktoran berikut. Nah, kita tuliskan A-nya tadi 3, X tambah X1-nya tadi negatif 3, kemudian A lagi 3, X tambah X2-nya tadi 5 sama dengan 0. Kemudian bisa disederhanakan 3X kurangi 3,
3x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, karena sudah sama dengan 0 di belakang, maka kita langsung bisa mencari hasil dari pemfaktorannya. 3x kurangi 3 sama dengan 0 atau, nah ini tanda atau, 3x tambah 5 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai x-nya. 3x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 1. 3x sama dengan negatif 5, x-nya sama dengan negatif 5/3. Sehingga nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 2x kurangi 5 sama dengan 0, yaitu x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 5/3. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5/3,1. Selanjutnya yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Jadi jika kesulitan mencari akar dengan pemfaktoran, kita bisa menggunakan cara lain yaitu rumus ABC. Rumus ABC kita bisa gunakan X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4 kali A kali C dibagi 2A. Langsung ke contoh soal. Tentukan akar persamaan x kuadrat kurangi 3x kurangi 18 sama dengan 0 dengan rumus ABC ya. Dari persamaan x kuadrat kurangi 3x kurangi 18 sama dengan 0, kita bisa dapatkan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan negatif 18. Kemudian kita gunakan rumus ABC, X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A sama dengan min B-nya adalah negatif 3 plus minus akar B kuadrat negatif 3 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali negatif 18 dibagi 2 kali 1 sama dengan negatif kali negatif 3 adalah positif 3 plus minus akar negatif 3 kuadrat adalah 9 kurangi 4 kali 1 kali negatif 18, maka ini ditambah 72 dibagi 2 sama dengan 3 plus minus akar 81 dibagi 2. Nah, dari sini bisa ditulis 3 plus minus akar 81 adalah 9 dibagi 2. Oke, karena ini tadi X12, maka bisa kita jabarkan X1 ya, X1 sama dengan 3 ditambah 9 per 2. Kemudian X2 nya bisa ditulis 3 kurangi 9 per 2. Nah, ini karena ada tanda plus minus, sehingga 3 tambah 9 itu 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian 3 kurangi 9 sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Nah, hasil ini akar-akar persamaan x kuadrat kurangi 3x kurangi 18 sama dengan 0, yaitu negatif 3 dan 6. Sehingga bisa dituliskan himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 3,6. Jadi kalau menggunakan rumus ABC, kalian tentukan dulu A, B, C-nya dari persamaan kuadrat, masukkan rumus, baru dijalankan. Bagaimana penghitungannya sampai ketemu X1 dan X2, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya negatif 3,6. Ya, jadi jika kalian kesulitan menggunakan pemfaktoran, kalian bisa langsung menggunakan rumus ABC. Demikian video mengenai persamaan kuadrat secara umum dan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di next video. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.